Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Tony FS. Masih dari tim cerita Ama, Desi Prayogo, based on true story, sebuah kisah nyata dari Mas Galih yang ada di Lamongan. KKN di rumah angker. Di rumah itu ada sesajen, kata Mas Galih. Dan sebelum saya melanjutkan ceritanya, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya. Cerita kali ini dikirim oleh narasumber yang bernama Galih. Galih ini dari Lamongan. Masya Allah, Lamongan nih. Halo mas-mas, mbak-mbak yang dari Lamongan. Sugeng enjing, sugeng sore, sugeng siang, sugeng dalu. Jadi Galih ini seorang mahasiswa yang saat kejadian sedang menjalani proses KKN. Kali ini seorang mahasiswa di salah satu universitas bergengsi di Surabaya. Singkat cerita, saat itu kampusnya sedang mengadakan KKN di Lamongan. Mereka KKN di 2 desa, sedangkan dalam satu kloter saat itu berjumlah 30 orang. Otomatis akan dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing desa 15 orang. Kebetulan saat itu, Galih mendapatkan kelompok yang KKN di desa B, kecamatan K. Kesan pertama yang Galih dan teman-temannya yang satu kelompok dengannya saat masuk ke area desa tersebut, memang hawanya sudah sangat berbeda. Desa itu terkesan sepi dan agak suram menurutnya. Hari pertama Galih dan teman-teman satu kelompoknya melakukan survei di desa tersebut, sekalian untuk melihat base camp atau posko yang akan mereka tempati ketika sedang KKN di sana. Saat mereka sampai di rumah itu, benar-benar sangat berbeda. Hawanya sangat lembab dan suasananya terkesan angker dan wingit. Di rumah tersebut juga ada rokok dan kopi. Jika dilihat-lihat mirip dengan sesajen. Setelah survei, mereka langsung pulang ke rumah masing-masing untuk mengemas semua barang yang mereka butuhkan dan dibawa untuk menginap di posko KKN. Mereka baru berangkat di keesokan harinya. Malam harinya, Galih bermimpi seperti didatangi sosok bapak-bapak tua, dan bapak-bapak tua itu hanya bilang, "Podo-podo njogo neole," yang artinya saling menjaga ya nak. Hari telah beranjak pagi dan mereka bersiap-siap akan berangkat ke posko dari rumah masing-masing. Galih tidak terlalu memperdulikan mimpinya semalam dan menganggap itu hanyalah bunga tidur. Hari pertama mereka menginap di rumah itu berjalan lancar. Meski teman-temannya sedikit merasakan kengerian saat tinggal di situ. Tetapi ada satu temannya yang bernama Ridwan. Nanti akan diperjelas di sesi cerita akhir. Ridwan yang tidak mau ikut tinggal di rumah tersebut. Begitupun dengan hari kedua. Semua berjalan lancar sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Akan tetapi, kejadiannya bermula saat hari ketiga. Saat itu, pagi harinya ada tamu dari perangkat desa setempat yang datang ke rumah itu untuk bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang KKN di sana. Temannya yang bernama Siska ini berniat untuk membuatkan tamu ini minuman. Cerobohnya, dia malah menggunakan gelas kopi sesajen. Dia cuci gelas tersebut dan dibuatkan minuman di gelas itu, lalu diberikan kepada tamunya. Siang sampai sore, tidak terjadi apa-apa. Tapi saat malam datang, gangguan-gangguan mulai terjadi kepada mereka. Salah satu teman perempuannya yang kebetulan KKN satu kelompok dengan Galih, panggil saja Linda, mendadak demam dan panasnya tinggi sekali, sampai membuat semuanya menjadi panik dengan kondisi Linda saat itu. Temannya yang bernama Lana saat itu juga sikapnya berubah jadi aneh. Tatapan matanya kosong dan gaya bicaranya mulai ngawur, tidak jelas dia ngomong apa. Bersamaan dengan itu, pintu dapur seperti ada yang menggedor-gedor. Tapi saat aku cek, di sana tidak ada siapa-siapa. Saat itu juga semua teman-temannya berkumpul di ruang tengah rumah itu. Ketika semua sudah berkumpul, Galih dan teman-temannya melihat sejadah yang ada di rumah itu yang sudah dalam kondisi terbeber. Tiba-tiba berubah posisi. Posisi awalnya yang menghadap ke barat timur berubah menjadi utara selatan. Melihat kejadian tersebut, Galih teringat akan temannya, Ridwan. Entah kenapa secara spontan, Galih langsung menelpon temannya tersebut. Ridwan pun mengangkat telepon dari Galih. Dari sinilah Ridwan cerita semuanya ke Galih dan teman-temannya yang lain.
Ternyata Ridwan dan keluarganya ini memiliki kemampuan melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Sejak awal pertama Ridwan ikut survei dengan Galih dan teman-temannya yang lain, Ridwan sudah merasakan ada yang gak beres dengan desa tersebut, terutama dengan rumah yang akan mereka jadikan posko KKN. Hari pertama itu saja Ridwan sudah diikuti oleh sosok makhluk halus, bahkan sampai dia pulang ke rumahnya, yang mengakibatkan adiknya kesurupan. Sejak saat itulah, Ridwan enggan untuk tinggal di rumah itu dan memilih untuk pulang pergi saja. Saat itu juga melalui panggilan telepon, Ridwan memberikan instruksi ke mereka agar segera pergi dari situ malam itu juga, dan jangan pernah untuk tinggal di sana lagi. Akhirnya sekitar pukul 1 malam, mereka yang ber-14 ini memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan menginap di rumah salah satu teman Galih yang jaraknya hanya 30 menit dari posko KKN tersebut. Tidak mudah untuk keluar dari rumah itu, ada saja halangannya. Saat mau keluar rumah, kunci motor temannya Galih ini mendadak hilang. Padahal sebelumnya kunci itu ya hanya di situ dan tidak berpindah tempat. Iya kali kunci punya kaki jadi bisa jalan-jalan. Sekalian aja ke klub party-party sampai pagi. Karena teman-temannya Galih yang lain sudah semakin panik, akhirnya Galih langsung mengajak temannya tersebut untuk berboncengan dengannya agar bisa segera pergi dari rumah menyeramkan itu. Singkat cerita, mereka telah tiba di rumah salah satu teman Galih ini dengan selamat. Dan sejak kejadian tersebut, Galih beserta teman-temannya yang lain memutuskan untuk menjadikan rumah temannya tersebut yang akhirnya menjadi base camp atau posko mereka saat KKN. Pagi harinya, barulah mereka memutuskan untuk kembali ke rumah itu dengan tujuan mengambil barang-barang yang masih belum ditemukan saat semalam mereka ingin pergi. Mereka mencari-cari, ternyata barang-barang itu fix hilang dan tidak ditemukan sampai sekarang. Barang-barangnya seperti piring, pisau, baju ganti temannya, dan kunci motor temannya semalam. Akhirnya, bapaknya teman Galih yang punya motor ini nyamperin dan kasih kunci serepnya. Karena rasa penasaran Galih sama rumah itu sangat tinggi, dia pun mencoba mencari informasi dari tetangga sekitar. Berdasarkan informasi yang Galih dapat, ternyata tahun 2014 silam, ada warga yang menjalani ritual pesugihan dan pemilik rumah itu yang dijadikan posko KKN Galih dan teman-temannya ini. Pemilik rumah itu menjadi korban dari pesugihan ritualnya itu. Sejak kejadian itu, warga menganggap rumah ini angker, dan bahkan ada beberapa warga yang menaruh sesajen seperti yang di awal cerita, dan entah apa tujuannya. Dan yang terakhir, sejak mereka sudah tidak tinggal di rumah itu, 5 teman Galih memimpikan sosok nenek yang sama. Entah itu ada yang bermimpi melihat ada nenek-nenek berdiri dekat sumur yang ada di rumah itu, atau bahkan ada yang bermimpi jalan bareng sama nenek-nenek itu, dan lain-lain. Intinya meski alur mimpi mereka berbeda, tapi sosok nenek-neneknya sama semua. Ih, serem banget ya. Oke, itu dari pengalaman mistis yang dialami Galih saat KKN. Benar-benar cerita yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Tapi alhamdulillah kita dapat mengambil pelajaran lagi dari cerita ini, yaitu kalau jadi orang jangan lancang. Ibarat kita bertemu ke rumah orang, jadi harus benar-benar jaga sikap lah dan tahu aturan, gak seenaknya sendiri. Toh kalau ada orang bertamu ke rumah kita dan orang itu gak sopan, pasti kita juga marah kan? Sebelum kita minta dihargai, alangkah baiknya kita menghargai terlebih dahulu. Wes segitu dulu ya ceritanya. Merinding ini. Dan buat Galih, terima kasih banyak karena sudah bersedia membagikan ceritanya kepada tim Cerita Emak. Ceritanya semoga bisa diambil pelajaran ya. Dan sebelum saya tutup, ada satu komentar dari akun Susanti @Susanti. Beliau berkata seperti ini. Kadang suka heran sama warga atau perangkat desa setempat. Kalau memang sudah tahu rumah posko itu angker, ya kenapa juga masih dikasih untuk tinggal anak-anak KKN? Ya kalaupun terpaksa, langkah lebih baik dikasih tahu lah pantangan atau aturan agar bisa tinggal di situ. Gitu. Bener juga ya, kata Kak Susanti. Ada lagi nih satu yang pernah juga KKN yang poskonya itu ngontrak di rumah bekas orang muja. Ini dari akun Hera @HeraSP22. Beliau berkata, KKN ku juga ngontrak di rumah bekas orang muja.
dipakai pagi sampai sore aja ngikutin bengkel depan. Kalau bengkel tutup, kita juga pulang. Kalau terpaksa sampai malam ditemenin yang punya kontrakan. Kebetulan rumahnya sebelahan. Meski udah rame dan siang-siang, gak hilang tuh horor-horornya. Demikianlah, Tony FS pamit. Terima kasih untuk tim Cerita Ama. Terima kasih untuk teman-teman yang menyimak kisah nyata ini di Tony FS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Alhamdulillah.